Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing banyak dipelihara orang karena sifatnya yang lucu dan menggemaskan. Selain itu, kucing juga banyak terdapat di sekeliling kita. Selain dipelihara sebagai hiburan di rumah, kucing juga dipelihara terutama untuk mengusir tikus. Dalam dunia Islam, kucing sangat dimuliakan karena merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Kucing pada masa lampau pernah mempunyai sejarah kelam di dataran Eropa pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Seorang paus dari Eropa pernah memberikan pernyataan konyol, yakni menyuruh untuk membunuh kucing-kucing. Paus tersebut menganggap kucing adalah representasi setan atau jelmaan iblis, terutama kucing hitam yang akan membawa nasib buruk. Bila tidak dimusnahkan, masyarakat yang kala itu percaya pada sang paus langsung menangkap dan membunuh kucing-kucing. Bukan saja kucing hitam, tapi semua kucing dimusnahkan dan sampai sekarang tidak pernah diketahui berapa jumlah kucing yang dimusnahkan kala itu. Namun yang pasti luar biasa banyaknya. Matinya kucing itu mungkin berhasil menyelamatkan kegelisahan paus soal iblis-iblis itu. Tapi hal ini justru telah mengundang sebuah pandemi mengerikan yang merenggut nyawa jutaan orang. Pada awal-awal masa pemusnahan kucing-kucing tersebut, keadaan masyarakat masih baik-baik saja dan mungkin mereka masih merasa lebih tenang karena kucing yang dianggap jelmaan iblis tersebut sudah dimusnahkan. Namun beberapa waktu kemudian mulailah bermunculan penyakit aneh di mana orang yang terkena penyakit tersebut kulitnya berubah menjadi hitam. Penyakit ini meluas sangat cepat. Semakin banyak orang yang terkena penyakit tersebut membuat masyarakat semakin panik dan ketakutan. Penyakit ini ternyata disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menurut penelitian berasal dari kutu hewan pengerat seperti tikus. Enyahnya sebagian besar kucing langsung membuat populasi tikus membeludak. Wabah penyakit ini yang kita kenal dengan nama Black Death. Pembantaian terhadap kucing-kucing ternyata adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah dilakukan orang-orang Eropa pada masa itu. Karena sebenarnya mereka telah membunuh predator alami tikus dan akhirnya populasi tikus sendiri mengalami ledakan yang luar biasa. Perlu diketahui, seekor tikus betina bisa melahirkan ribuan ekor dalam waktu 1 tahun saja. Orang-orang Eropa terus membantai kucing selama 300 tahun, sehingga wabah ini terus menyebar di berbagai wilayah lainnya di dataran Eropa. Melalui para pedagang dan orang-orang yang bermigrasi karena ketakutan terhadap wabah ini. Wabah ini hanya menghilang selama musim dingin, karena di saat musim dingin sebagian besar kutu menjadi tidak aktif. Namun setelah musim dingin usai dan masuk musim semi, kutu-kutu tersebut bangkit dan aktif kembali sehingga mewabah dan merenggut korban baru lagi. Black Death memiliki efek yang parah pada masyarakat Eropa, sehingga menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan pada tahun 1400-an. Wabah ini membinasakan penduduk di 1000 desa di Inggris. Sampai sekarang tercatat bahwa wabah Black Death adalah salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah manusia dan telah membunuh lebih dari 1/3 bangsa Eropa di kala itu. Akibat wabah ini,
para pedagang Eropa kala itu kabur menuju dataran Asia dengan menggunakan kapal-kapal kayu. Namun tikus-tikus itu pun ikut serta bersama mereka. Walhasil wabah tersebut juga menyebar sampai ke Asia dan Afrika. Sebagian masyarakat Eropa saat itu sebenarnya sudah menyadari bahwa semua yang terjadi ini akibat adanya pemusnahan kucing secara besar-besaran. Tetapi pihak rohaniawan tidak mau disalahkan, sehingga mereka menuduh bahwa wabah Black Death ini terjadi akibat adanya sihir dari para penyihir yang membalas dendam karena adanya pembasmian kucing-kucing itu. Walhasil rakyat semakin stres dan panik, terlebih melihat para pendeta dan suster justru ikut menjadi korbannya karena mereka yang merawat pasien-pasien tersebut. Wabah Black Death ini tidak hanya membuat rakyat menjadi stres, para pejabat pemerintahan saat itu justru semakin paranoid sehingga membunuh kaum Gypsy, yaitu komunitas Yahudi. Karena mereka dianggap penyebab Black Death dan dituduh mencemari sumur-sumur dengan penyakit itu. Eropa benar-benar nyaris lumpuh di kala itu. Untungnya wabah ini pada akhirnya berhasil dihilangkan. Setelah banyak hal yang dilakukan, termasuk metode-metode menyakitkan dan konyol pula. Dan kalau diurut-urut lagi, kejadian ini sebenarnya lahir gara-gara pernyataan Paus Gregorius. Seumpama ia tidak beranggapan bahwa kucing adalah jelmaan iblis dan tidak menyuruh orang-orang membantai kucing, mungkin Eropa tidak akan pernah mengalami nasib buruk semacam ini. Black Death sampai hari ini dikenang sebagai kejadian paling buruk sepanjang sejarah. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah riwayat singkat mengenai wabah penyakit mengerikan yang pernah menyerang dataran Eropa akibat pemusnahan kucing secara besar-besaran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Allah menghadirkan kucing di sekeliling kita itu mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyakiti dan merendahkannya, merupakan bagian dari saling menghormati antar sesama makhluk. Surah An-Nur ayat 41 menjadi dasar manusia untuk menghormati hewan yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa tentang yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.